Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Kali ini kita akan mereview sebuah bracket dari D Antena. Ini CMT85 ya, bracket antena dari D Antena CMT85. Ini pasangannya nanti dengan antena Larsen ya, dengan antena Larsen dari D Antena juga PO150 ya, PO150. Nah, di sini antena bracket antena CMT85 ini sudah banyak di pasaran ya. Tapi katanya banyak yang masih bingung untuk ngemetkan antena ini. Dan antena ini bracket antena ini maksudnya bukan antena ya. Bracket antena ini bekerja di frekuensi 144 sampai 4430 ya. 430 artinya dual band. Bisa di UHF sama PHF. Bentuknya seperti ini. Mungkin sering lihat ya di mobil seperti ini. Kita taruh dulu. Kemudian kita dapat kunci L-nya. Kita dapat kunci L sama baut, murbautnya ada 3. Nah, di sini karena di sini bulat, kita harus bikinkan bracket di mobil ya. Seperti yang saya buat ini. Anda bisa lihat. Ya, bracketnya ini seperti ini kita bikinkan. Jadi ada 3 baut ya. Nah, teman-teman pada bingung ya, cara ngemetnya gimana? Sebenarnya ini adalah radialnya. Ini adalah radialnya untuk sebuah antena nanti yang kita pasang di sini. Nah, ini kita bisa geser ya. Ini kita bisa geser yang ada cenilan ini ya. Ini ada kunci L-nya di sini. Ini kita geser. Misalnya match-nya di bawah. Ini pada saat ini di sini atau ini di sini ya. Ini match-nya di bawah. Kita mau geser frekuensi ke atas, maka ini kita geser ke atas. Misalnya di sini posisinya kita pingin geser frekuensi ke bawah, kita turunin sampai dapat match-nya. Oke. Kemudian antena PO150. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman semua ya, untuk membeli bracket ini Anda bisa cek dulu ya, untuk inner sama groundnya jangan sampai connect ya. Inner sama groundnya jangan sampai connect. Anda cek di sini juga. Kalau connect nanti nggak bisa dapat matchnya ya. Kemungkinan ada innernya ini merupakan pipa ya. Innernya mungkin bengkok atau apa, tersentuh dengan tabung yang ada di luar ini. Jadi di dalam ini ada tembaga ya, pipa tembaga ulir itu, atau mungkin yang selongsong ya. Di tengah ini apabila bengkok dia akan menyentuh pinggirannya ini, sehingga itu dia akan korslet. Kalau korslet dia akan connect sehingga tidak bisa dapat match-nya. Oke, itu yang pertama perlu diperhatikan. Kita cek pakai multi untuk inner sama groundnya. Kalau sudah dapat tidak connect, maka langkah selanjutnya adalah kita merakit. Kita merakit untuk antena Larsennya. Nah, di sini kalau di antena itu warnanya bukan hitam. Di antena itu warnanya abu-abu seperti ini. Ya. Ini cukup kencang saya pakai ya. Cukup bagus. Dan di sini ada enaknya lagi kalau di antena ada cutting chartnya, bisa kita lihat. Kita dapat skema cutting chartnya, artinya di sini panjang antena ini bisa kita sesuaikan dengan frekuensi. Misalnya di sini di 142 MHz itu kita bisa ukur panjang ininya sekitar 124,5 ya. Kalau di 144 122,7, 146 di 120,2. Jadi kita hitung aja sesuai dengan cutting chartnya ini, kita potong. Tapi untuk di bracket yang akan saya pasang ini,
CMT 85, saya tidak perlu potong. Saya cuman akan mengatur penyelesaian matchnya seberapa dapatnya dari bracket ini. Jadi meskipun dia SWR-nya 1,2, 1,3 nggak ada masalah. Dia masih masuk di range antena ini. Oke, mari kita rakit dulu untuk Larsennya. Tinggal kita pakai kunci L, kita buka, kita masukin, kita kencengin. Setelah kita kencengin untuk Larsennya seperti ini, udah kuat ya, kenceng banget. Sekarang kita akan masang untuk bracket CMT 85-nya. Kita pasang ya. Bracket CMT 85. Posisi di situ ya, seperti ini. Kita pasang. Kita akan pasang ya. Saya taruh aja di sini. Mic-nya di mana? Di sini aja. Oke. Ya, kita pasang. Ini kita arahkan ininya kita arahkan ke depan ya. Ke depan. Ya terserah Anda mau ke belakang atau ke depan, tapi saya condong ke depan supaya beratnya ke depan. Kalau berat ke belakang, saya khawatir nanti beban ke belakang lebih banyak ya. Saya lebih senang bebannya ke depan, karena kalau ada apa-apa dia ke depan, tidak ke belakang. Jadi ini bracket saya waktu ngelas ini nggak rata, jadi harus dialas ya, diganjal gitu ya. Oke, sorry teman-teman, ini satu keliruan memang. Kalau kita buru-buru ya seperti ini. Kita pasang dulu konektornya teman-teman ya. Ya, saya lupa menjelaskan. Konektornya kabel RG58 kita pakai, dan panjangnya 5,5 meter. Ya bisa 5 meter, bisa 5,5 meter ya, tergantung Anda mau pasang berapa meter ya. Jadi kita pasang dulu kabelnya. Nah ini kita masukin dari bawah sini ya, supaya rapi kita masukin dari bawah sini. Untuk kabel coaxnya kita masukin. Nah dia akan keluar di sini, kemudian kita pasang ya. Oke, setelah kita pasang coaxnya, sekarang kita kancing untuk bracketnya.
Nah, ini sudah kenceng ya. Jadi kita harus benar-benar kencengin sekuat-kuatnya untuk bracket antena ini ya, karena ini sangat goyang sekali ya di sini ya. Karena di sini hanya beberapa senti masuk, jadi sangat goyang sekali. Jadi harus kita kancing kuat ya groundnya. Setelah kita kancing atau kita kunci, sekarang kita pasang antenanya di bagian bracket dari CMT 85. Ya, sudah kita pasang. Sekarang kita cek SWR-nya seperti apa. Nah, ini penampilannya juga seperti ini. Kita lihat dulu. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kita coba kita bukanya. Antenanya cukup panjang sekali ya untuk CMT 85 ini. Oke, mari kita ukur. Saya masang dengan kabel coax 5,5 meter. Seperti itu, masuk ke bawah. Ya, jadi harus rapi. Ground juga harus kuat. Seperti itu. Kita cek SWR-nya atau SWR. Coba cek SWR-nya, dan ini pasti dia akan matchingnya di 142 ya, karena antenanya belum saya potong untuk yang Larsen tadi ya, PO150. Tapi dengan begitu kita bisa atur, nggak ada masalah seberapa bisa kita atur untuk SWR-nya dengan merubah counterpoise atau radialnya. Kita coba ukur dulu. Kita startnya dari 139 ya, MHz ke 174. Oke, kita coba lihat. Dan untuk SWR-nya dia bisa bekerja di frekuensi, kita lihat di situ ya. Oke, matchnya di 142 ya, 142,850, 142,850. Anda bisa lihat 142,850, SWR-nya 1,1. Dia di paling bawah bisa di 139,7. Ini jadi antena belum kita rubah apa-apa ya. Itu tadi pengaturnya masih paling bawah, bisa di 148 terakhir ya. Nah, kita akan bergeser ke 149,90 ya, 144,90 atau di 950 lah gitu ya. Di sini awalnya kita dapat 1,3 ya. Anda lihat 1,3. Kita akan geser untuk bandulannya tadi ya, bandulannya atau apa itu ya, yang ada di sini ya. Ini Anda bisa lihat, ini kita akan geser. Kita geser ke atas. Apakah dia akan berpengaruh setelah kita geser? Saya akan geser ke atas ya. Kita coba geser. Kita longgarkan dulu. Kalau 142 kita mau ke 149, mungkin kira-kira di sini ya. Kita naikin dulu agak tinggi, nggak apa-apa. Dari 42 142 ke 144 mungkin di sini. Kita akan coba lihat untuk SWR. SWR-nya akan bergeser ke 143. 143 di 1,2 ya. Nggak apa-apa, karena ini kita belum potong Larsennya, jadi dia dipaksa naik dengan kita atur counterpoise. Kita mau naikin lagi, kita naikin lagi. Nah, ini saya atur, saya naikin lagi sampai di sini, kira-kira segitu. Kita lihat SWR-nya lagi. Ya, ini SWR-nya
dia berubah naik di sudah 1,3-nya di 460 ya. Jadi range-nya di situ. Kita coba potong ya. Ini udah mendekati. Kita coba potong untuk antena Larsen-nya sesuai dengan setting chart-nya. Jadi Larsen-nya kita akan potong 2 cm ya, kira-kira segini 2 cm. Kita potong dulu untuk antena Larsen ini supaya bisa bekerja di 144 MHz ya, sesuai dengan cutting chart tadi. Cutting chart tadi aslinya ya sebelum dipotong itu 124,5. Sementara kalau kita mau bekerja di 144 di sini harus 122,7. Oh ya, berarti 1,5 cm, bukan 2 cm tapi 1,5. Oke, kita akan potong 1,5. Jadi karena ini Larsen cukup pejal, kita potongnya pakai kikir ya, biar cepat. Di kantor itu. Oke, kita sudah potong menjadi 1,5 meter. Kita potong 1,5 meter, 1,5 cm kita potong. Sekarang kita masukkan lagi ke dalam tempatnya. Nanti kita coba ya, apakah benar dengan cutting chartnya tadi sesuai dengan arahannya. Kita rubah, kemudian kita coba apakah sesuai ya. Kita coba tes, kita pasang apakah sesuai dengan skema dari cutting chartnya tadi. Kita pasang di sini. Kita tutup. Mari kita tes SWR-nya. Kita rubah. Ini malah SWR-nya menjadi seperti ini. Jadi malah bekerjanya cukup lebar ya. Kita lihat aja dulu. Oke, malah SWR-nya cukup lebar nih. Di 141 ya, naik ke 151 malahan ya. Nah, di sini kita dapat di 490 atau 4950 itu 1,3, masih 1,3, tapi dia range-nya lebih lebar. Saya akan coba turunkan bandulnya seperti apa. Kita turunkan ini seperti apa yang terjadi. Turunkan di sini. Kita lihat. Ya, SWR-nya turun di 1,2 ya. Ya, kita turunin bandulnya, SWR-nya turun 1,2. Ya, sesuai bener.
Tadi itu di 142, setelah saya potong memang masuk di 144 nih, 1,1 ya. Sesuai dengan cutting chartnya, sesuai banget. Saya turunin lagi bandulnya. Kita turunin lagi. Di sini kira-kira apakah bisa dapat lebih rendah lagi? Oke, SWR-nya bisa lebih rendah lagi, turun dikit. Tapi ya frekuensinya juga turun ya. Artinya kita masih bisa potong lagi untuk bisa naik sedikit frekuensinya ya. Kita turunin lagi. Sesuai aslinya di sini mentok. Apa yang terjadi, frekuensi berapa? Ya, dia bisa turun lagi 1,14 ya. Dia udah masuk di di 143 ya, 143. Oke, saya akan potong, tapi kita nggak usah shooting, kita langsung aja coba ya. Saya potong sekitar setengah sentian kurang. Setengah senti lagi, maka SWR-nya di 490 itu menjadi 1,1 ya. Ya, senternya di 425. Kita coba naikin dikit bandulnya. Ini saya naikin dikit ya, mudah-mudahan bisa di 490 naik ya. Di sini kira-kira kita lihat, ya benar ya, bisa di 490 nih, masuk ya, hampir masuk di 490. Kurang dikit lagi, kita naik lagi dikit ya, kita naik dikit lagi, kita naikin dikit lagi sini ya, situ ya mungkin ya. Sinilah ya. Oke, kita ekor. Oke, masuk ya, di 490 udah masuk dia ya, seperti itu ya. Oke, teman-teman semua ya, ini dia tadi caranya ya, caranya untuk ngemetkan antena bracket antena CMT 85 ya. Kalau dari sini mungkin kelihatan ya. Nah, ini baru kelihatan ya shootingannya. Tadi dari sana ketutupan antena 40 meter band saya, jadi nggak kelihatan. Nah, kalau ini kelihatan ya. Jadi antena ini ngemetkannya, bracket antena ini ngemetkannya bisa dari sini ya, dari bandulan ini kita naik turunin. Semakin naik dia posisinya, frekuensinya akan berubah semakin naik. Matchingnya maksudnya menyesuaikan ke atas. Makin turun, matchingnya menyesuaikan ke bawah. Frekuensi ke bawah, maksudnya seperti itu. Kemudian ini tadi kita potong sesuai dengan cutting chart yang ada di skema yang diberikan oleh D antena. Ternyata semuanya sesuai, bisa kita laksanakan, kita atur sesuai dengan cutting chartnya. Jadi saya sangat recommended buat Anda untuk membeli sebuah antena Larsen dari D antena PO150. Jadi Anda nggak pusing-pusing bawa SWR, Anda ukur aja, potong sesuai dengan ini panjangnya, ininya sesuai dengan cutting chart yang ada di sini. Insya Allah nggak ada masalah, bisa match. Oke, sekarang kita akan coba GSO di 490 menggunakan radio ini, menggunakan antena ini. Oke, kita coba. Yankee Charlie itu Whiskey Zulu Quebec, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Paidat. Yankee Charlie itu Whiskey Zulu Quebec, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa itu lu? Ya, ini aku nyoba ngemetkan antena Larsen. Berapa diterima Pak Idat? Mentok neng ini, coba tak kerekop. Coba ditutup, jadi ditutup coba. Jadi Pak Idat pakai 9130 Kenwood yang bisa ditutup ya. Ditutup ramuni. Ditutup oramu nih, iki aku lagi ngomong ya. Piye Pak Idat nanti? Ditutup ramuni, seronis geluru nanti. Oh ya, saya mancar 5 watt, tak naikin coba ya. Nah ini Pak Idat, apa ditutup bunyi nggak ganti? Gosek aja cepet-cepet. Ya dicoba. Yankee Charlie itu Whiskey Zulu Quebec, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya ini tak naikin 10 watt. Gimana Pak Idat? Tidak bunyi. Nah ini saya naikin middle, apakah bunyi ganti? Belum bunyi.
Nah ini saya pakai high, apa bunyi apa tidak ganti? Nah, ini putus-putus bunyi. Putus-putus bunyi ya ya. Oke, berarti sudah bisa ganti. Tutup kerekap lagi loh. Iya kerekap, berarti bisa ke situ bagus toh ganti. Putus-putus. Tak kerekap soalnya gue. Iya antena mobile ini. Ya dibuka lagi Pak Dad. Saya coba antena mobile Pak Dad. Dibuka lagi aja, dibuka lagi gitu ganti. Di zero ini Anda 1. Ya, wes lumayan lah. Dibuka aja Pak Dad, dibuka gitu ganti. Nah, ini sudah di zero ganti. Ya ini Pak Dad, saya tutup 5 sinyalnya di sini. 5 gitu Pak Dad. Kalau tak buka mentok. Kalau tak setengah 9, ini tak tutup 5 ganti. Oh iya, sudah, berarti bagus. Anda saya zero 1 ini. Tak zero 1, tak buka ya biak ya mentok. Ya ini berarti posisi mungkin kalau saya tutup Pak Hidayat penuh ya mungkin saya di situ bisa membuka ya. Karena ini saya tutup Pak Hidayat cuma 5 begitu ganti. Ya sudah oke berarti. Ya sudah, tos. Kiasel, maturun Pak Hidayat, ya kita shooting soalnya. Lagi nge-review. Ya maturun Pak Hidayat, nanti dilanjut lagi tak tutup saya. Yankee Charlie itu Whiskey Zulu Quebec, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Standby dulu. Yang Charlie itu yang Indian Zulu, yang Charlie itu Whiskey Zulu Quebec. Ya monggo. Sudah oke. Sampai jadi. Oke, teman-teman, jadi itu dia. Tadi kita sudah bisa berkeso dengan antena D-antena Larsen. Juga kita gunakan CMT. Nah ini CMT 85 ya, bracket CMT 85. Seperti ini. Ini sebenarnya bracketnya nggak terlalu kuat ya. Kelemahannya ada di bawah sini. Jadi kalau Anda bisa las ya, saran saya nih. Nih. Ini kalau bisa dilas saja ini. Dikencengin di sini, dilas. Ya, di bagian sini hanya 2 cm. Jadi saran saya untuk D-antena ya, pabrik D-antena kalau bisa bahasa Indonesia, kalau nggak bisa bahasa Indonesia ya udah. Saran saya seperti itu. Bagian bawah ya, bagian bawah bracket ini tolong ditambahin panjangnya. Paling tidak ya sekitar 10 cm ke atas ya untuk masuknya. Sehingga antena itu tidak goyang. Ini hanya sekitar segini, 1,5 cm. Sehingga bisa goyang dan ini kalau hantamannya kencang kelepas nih. Hantamannya kencang ini kelepas. Jadi bukannya bengkok lagi, tapi terlepas, bukan bengkok tapi terlepas. Jadi saya harapkan buat teman-teman ini boleh gagah seperti ini, tapi hati-hati. Kalau kena pohon, batangnya ini kalau kena pohon antenanya ini bracketnya langsung terlepas bawahnya. Karena hanya ada space 1,5 cm segini antara yang bulat itu sama masuk ke dalamnya, hanya segini. Jadi saran saya di antena yang bawah itu naik ke atas sekitar 10 cm paling tidak. Sehingga antena ini lebih kuat dipasang di mobile gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Tapi yang jelas secara keseluruhan bracket ini bagus. Cuman ya perlu sedikit ekstra perawatan. Jadi bawah ini harus dikencengin benar-benar. Bagaimana caranya supaya ini bisa terlindungi bawah ini ya. Karena sangat goyang sekali di bawah ini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7-3. Bye-bye.